Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sini Febrianti. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Saya membuat video ini untuk membuat tugas UTS Pendidikan Agama, yaitu memberikan penjelasan tentang pembahasan soal dan jawaban pilihan ganda yang saya buat. Soal pilihan gandanya itu ada 50 soal, masing-masing 10 soal dari 5 materi. Materi pertama yaitu tentang manusia dan agama. Nomor 1, aspek historis manusia menurut agama Islam terdapat dalam surat A. Quran surat 2 ayat 238, B. Quran surah 7 ayat 31, C. Quran surat 30 ayat 39, D. Quran surat 17 ayat 24, E. Quran surat 17 ayat 26. Jawabannya yaitu adalah B. Quran surat 7 31, surah Al-A'raf ayat 31. Nomor 2, dalam Quran surah 23 ayat 33 berisi tentang aspek A. Aspek historis, B. Aspek kecerdasan, C. Aspek sosiologis, D. Aspek biologis, E. Aspek posisi. Jawabannya adalah D. Aspek biologis. Nomor 3, aspek historis penciptaan tergantung dalam surah di bawah ini kecuali A. Quran surat 2 ayat 43, B. Quran surat 21 ayat 30, C. Quran surah 24 ayat 45, D. Quran surah 7 ayat 11, E. Quran surah 17 ayat 17. Jawabannya adalah A. Quran surah 2 ayat 43, surah Al-Baqarah ayat 43. Nomor 4, makhluk bumi yang dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung dalam tanah. Quran surah 11 ayat 61 adalah A. Kain, B. Cairan, C. tin, D. Batu, E. Kertas. Jawabannya adalah C. Tin. 5, yang tidak termasuk komponen yang dikandung dalam tanah dan dibentuk makhluk bumi adalah A. Turab, B. Air, C. Tin, D. Air gula, E. Tanah lazim. Jawabannya adalah D. Tanah lazim. Nomor 6, fitrah manusia, hanif, dan potensi akal, qalb, dan nafsu terdapat dalam surah A. Quran surat 30 ayat 30, B. Quran surat 80 ayat 19, C. Quran surat 38 ayat 71, D. Quran surat ayat 75 ayat 37, E. Quran surat 23 ayat 14. Jawabannya adalah A. Quran surah 30 ayat 30, yaitu surah Ar-Rum ayat 30. Nomor 7, ciri manusia yaitu sebagai berikut kecuali A. Makhluk sombong, B. Berakhlak, C. Makhluk paling istimewa, D. Memiliki potensi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, E. Diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Jawabannya yaitu A. Makhluk sombong. Nomor 8, ciri manusia paling istimewa terdapat dalam surah A. Surah 3 ayat 185, B. Surah 95 ayat 4, C. Surah 37 ayat 38, D. Surat 2 ayat 30, E. Surat 52 ayat 21. Jawabannya yaitu B. Surah 95 ayat 4, yaitu surat At-Tin ayat 4. Nomor 9, kebutuhan manusia terhadap agama dan perannya di kehidupan adalah A. Kelemahan dan kekurangan manusia, B. Bermain judi, C. Ria, D. Mengadu domba, E. Zolim. Jawabannya adalah A. Kelemahan dan kekurangan manusia. Nomor 10, yang tidak termasuk dalam kebutuhan manusia terhadap agama dan perannya dalam kehidupan. Latar
latar belakang fitrah manusia, B. kelemahan manusia, C. kekurangan manusia, D. tantangan manusia, E. berjudi. Jawabannya yaitu E. berjudi. Nama pembahasan materi yang kedua yaitu materi tentang ma'rifatun insan. Nomor 11, lanjut. Hakikat manusia tentang makhluk terdapat dalam surah ayat A. Surah 16 ayat 91, B. Surah 17 ayat 70, C. Surat 2 ayat 154, D. Surat 2 ayat 195, E. Surat 4 ayat 29. Jawabannya adalah B. Surat 17-70, yaitu surat Al-Isra ayat 70. Nomor 12, yang tidak termasuk hakikat manusia adalah A. makhluk, B. mukarram, C. mukjizat, D. mazyi, D. mukallam. Jawabannya itu adalah C. mukjizat. Nomor 13, Quran surat 59 ayat 18 berisi tentang A. muhasabah atau introspeksi diri, B. muqarabah, C. muakabah atau sanksi, D. mukaram atau dimuliakan. Jawabannya adalah A. muhasabah atau introspeksi diri. Nomor 14, inti potensi manusia di bawah ini kecuali A. kaki, B. pendengaran, C. penglihatan, D. hati. Jawabannya adalah A. kaki. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. tidak bertanggung jawab, B. tidak melampaui batas dan berbuat zina, C. tidak menyombongkan diri sendiri, D. berbuat sesuka hati, E. menyebarkan berita bohong. Jawabannya adalah B. tidak melampaui batas atau berbuat zina. Nomor 16, prinsip dalam kekhalifahan adalah A. bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan, B. memiliki kekuasaan hakiki, C. menerima suap, D. tidak menjalankan tugas dengan benar, E. berbuat sesuka hati. Jawabannya adalah A. bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. 17, yang tidak termasuk tidak melampaui batas atau berbuat hina adalah A. seperti hewan ternak, B. seperti dermawan, C. seperti batu, D. seperti anjing, E. seperti kera. Jawabannya adalah B. seperti orang dermawan yang tidak termasuk. Nomor 18, jika manusia dapat dikategorikan menjadi titik karakter, A. 1 karakter, B. 2 karakter, C. 3 karakter, D. 5 karakter, E. 6 karakter. Jawabannya adalah C. 3 karakter. Nomor 19, yang tidak termasuk sifat-sifat ibadur rahman adalah A. seperti batu, B. rahim, C. syakur, D. syabur, E. aruf, E. rauf. Jawabannya adalah A. seperti batu. Nomor 20, jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah akan menjadi A. air, B. membeku, C. berkarat dan berdebu, D. api, E. melebur. Jawabannya adalah C. berkarat dan berdebu. Materi yang ketiga tentang etika, moral, dan akhlak. Nomor 21, etika dalam bahasa Yunani artinya A. tradisional, B. adat kebiasaan, C. kekayaan, D. kebudayaan, E. agenda. Jawabannya adalah B. adat istiadat. Arti dari kata mores adalah A. kebiasaan dan susila, B. susila dan keadilan, C. kesadaran dan kebiasaan, D. manusia dan kebiasaan. Jawabannya adalah A. kebiasaan dan susila. Nomor 23, akhlak berasal dari kata khalaqa yang berarti A. mencipta, B. menghitung, C. membaca, D. menulis, E. memahami. Jawabannya adalah A. mencipta. Nomor 24, perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan adalah pengertian dari A. kognitif, B. rangsangan, C. permulaan, D. kebiasaan, E. permulaan. Jawabannya adalah B. rangsangan. Pendekatan kognitif diwujudkan melalui A. ceramah, B. bergosip, C. mimpi, D. pekerjaan, E. perjanjian. Jawaban yang paling tepat adalah A. ceramah. Nomor 26, yang tidak termasuk sikap orang yang berakhlak mulia adalah A.
A. Bersyukur, B. Bertasbih, C. Beristighfar, D. Berzina, E. Bertawakal. Yang tidak termasuk adalah D. Berzina. Nomor 27 yang termasuk kewajiban berperilaku sebagai makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Mendustakan Allah, B. Mentauhidkan Allah, C. Menduakan Allah, D. Menistakan Allah, E. Menyekutukan Allah. Jawabannya adalah B. Mentauhidkan Allah. Nomor 28 yang tidak termasuk perilaku berhubungan dengan sesamanya adalah A. Tawadu, B. Syukur, C. Sabar, D. Emosi, E. Menahan diri untuk tidak marah. Yang tidak termasuk adalah D. Emosi. Nomor 29 yang tidak termasuk perilaku yang berhubungan dengan keluarga adalah A. Berbuat baik kepada orang tua, B. Adil terhadap saudara, C. Pilih kasih, D. Memelihara ketentraman, E. Membina dan mendidik keluarga. Jawaban yang benar adalah C. Pilih kasih. Nomor 30 yang tidak termasuk perilaku yang berhubungan dengan masyarakat adalah A. Adil, B. Ukhuwah, C. Pengadu domba, D. Ta'awun, E. Jujur. Jawabannya adalah C. Pengadu domba. Materi selanjutnya tentang ibadah. Pertanyaan nomor 31. Ibadah diambil dari bahasa Arab yang artinya A. Pengabdian, B. Perlakuan, C. Perjalanan, D. Perkelahian, E. Pelarian. Jawaban yang benar adalah A. Pengabdian. Nomor 32 yang tidak termasuk bagian dari ibadah kecuali A. Sholat, B. Puasa, C. Haji, D. Berbohong, E. Berkata baik dan jujur. Jawabannya yang tidak termasuk adalah D. Berbohong. Nomor 33 ulama fikih membagi ibadah kepada 3 macam, yaitu A. Ibadah wajib, B. Ibadah muhdah, B. Ibadah mahdah, C. Ibadah sunnah. B. Ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah, ibadah zil wajhain. C. Ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah, ibadah wajib. D. Ibadah mahdah, ibadah zil wajhain, ibadah sunnah. E. Ibadah wajib dan ibadah zil wajhain. Jawaban yang benar adalah B. Ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah, dan ibadah zil wajhain. Nomor 34 suatu ibadah yang tidak mewujudkannya hanya dibutuhkan kegiatan jasmani dan rohani saja, seperti sholat dan puasa, disebut ibadah A. Ibadah maliyah, B. Ibadah badaniyah ruhiyah, C. Ibadah badaniyah ruhiyah maliyah, D. Ibadah perorangan, E. Ibadah kemasyarakatan. Jawaban yang benar adalah B. Ibadah badaniyah ruhiyah. Nomor 35 untuk mewujudkan ibadah maliyah dibutuhkan kegiatan A. Sholat dan puasa, B. Pengeluaran zakat, C. Berhutang, D. Meminjam, E. Membeli. Jawaban yang benar adalah B. Pengeluaran zakat. Nomor 36 berapakah syarat agar perbuatan seseorang menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Yusuf Al-Qadawi? A. 5 syarat, B. 4 syarat, C. 6 syarat, D. 7 syarat, E. 8 syarat. Jawaban yang benar adalah B. 4 syarat. Nomor 37 yang tidak termasuk sifat dan ciri-ciri ibadah adalah A. Bebas dari perantara, B. Tidak terkait dengan tempat-tempat khusus, C. Tidak memberatkan, D. Menyombongkan harta, E. Tidak menyulitkan. Yang tidak termasuk adalah D. Menyombongkan harta. Nomor 38 yang tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat adalah A. Fakir, B. Miskin, C. Amil, D. Mu'alaf, E. Janda kaya raya. Yang tidak termasuk adalah E. Janda kaya raya. Yang nomor 39 yang termasuk rahasia yang terkandung dalam puasa adalah A. Menghemat uang, B. Belanja baju lebaran, C. Menyalakan petasan, D. Mengendalikan lapar dan hawa nafsu, E. Membuat kue lebaran. Yang termasuk adalah D. Mengendalikan lapar dan hawa nafsu. Nomor 40
Yang tidak termasuk rukun haji adalah A. Ihram, B. Wukuf di Arafah, C. Berselfie, D. Tawaf ifadah, E. Sa'i. Yang tidak termasuk adalah C. Berselfie. Materi selanjutnya adalah tentang syariah dan muamalah. Pertanyaan nomor 41. Sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam adalah pengertian dari B. Syariah, A. Ibadah, B. Syariah, C. Muamalah, D. Adat istiadat, E. Tradisional. Jawaban yang benar adalah syariah. Hukum-hukum dalam syariat Islam antara lain kecuali A. Wajib, B. Najis, C. Haram, D. Sunnah, E. Mubah. Jawaban yang benar adalah B. Najis. Nomor 43. Ciri-ciri syariat Islam tentang tidak memberatkan terdapat dalam surah ayat A. Surat 2 ayat 286, B. Surat 34 ayat 28, C. Surat 21 ayat 107, D. Surat 7 ayat 31, E. Surat 7 ayat 11. Jawaban yang benar adalah Surat 2 ayat 286 Surat Al-Baqarah. Nomor 44. Tujuan syariat Islam Hizbu ad-din, yang artinya A. Memelihara agama, C. Memelihara harta kekayaan, D. Memelihara keturunan, D. Memelihara jiwa, E. Memelihara akal. Jawaban yang benar adalah A. Memelihara agama. Aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan usahanya sesuai syariat Islam. Pengertian dari A. Ibadah, B. Syariat, C. Muamalah, D. Adat istiadat, E. Norma. Jawaban yang benar adalah C. Muamalah. Nomor 46. Jual beli yang sah dan tidak terlarang adalah A. Jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, B. Jual beli yang diizinkan oleh agama, C. Jual beli yang sah tapi tidak diizinkan oleh negara, E. Jual beli yang diizinkan negara, C. Jual beli yang tidak diizinkan negara. Jawaban yang benar adalah B. Jual beli yang diizinkan oleh agama. Nomor 47. Yang tidak termasuk syarat sah jual beli adalah A. Objek yang diperjualbelikan, B. Suci dan bermanfaat, C. Tidak memberikan waktu, D. Memberi harga yang tidak sewajarnya, E. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya. Yang tidak termasuk adalah D. Memberi harga yang tidak sewajarnya. Nomor 48. Contoh yang tidak termasuk riba dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pinjaman bank, B. Membeli cash motor, C. Pegadaian, D. Jual beli emas online, E. Kredit kepemilikan rumah atau KPR. Yang tidak termasuk riba adalah B. Membeli motor cash. 49. Yang termasuk bahaya riba adalah A. Mempermudah kredit, B. Penyebab krisis ekonomi, C. Gampang membeli barang, D. Gampang membayar barang, E. Memudahkan kepemilikan barang mewah. Yang termasuk bahaya adalah B. Penyebab krisis ekonomi. Yang tidak termasuk dalam keinginan berhutang adalah A. Memang sangat diperlukan, B. Hanya iseng, C. Karena keperluan mendadak, E. Pola hidup yang salah, E. Ingin menikmati kehidupan. Jawaban yang benar adalah B. Hanya iseng. Semua pembahasan dari 5 materi yang dijadikan dalam pilihan ganda sudah selesai dibacakan. Atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.